Kalau nggak ada, Selamat. Dia bilang tadi nggak selamat. Yang penting maaf ada. Yang penting kalau oh sorry saya berdebat dengan istri saya. banyak orang baik di dunia ini tapi di luar Kristus itu sia-sia. Untuk karya keselamatan gitu ya, itu ada, saya mau nanya, kalau misalnya ada beberapa orang tuh yang punya prinsip udah pasti selamat gitu Kak, udah pasti selamat gitu, mau dia berbuat dosa kek, mau dia gimana gitu kan, tapi Mana ada kayak gitu? maksud saya gini, ada nggak sih kayak gitu Kak? Mana ada pemahaman kayak gitu? Mau nanya doang. Pemahaman siapa kayak gitu? Jadi misalnya Sekali dia jatuh selamat lagi, tetap selamat. iya, oh gitu. Enggak, Gimana tuh, Mbak? bukan Coba begitu. penjelasannya. Sekali selamat tetap, iya. Sekali selamat tetap selamat itu tidak dinilai di depan, tapi dinilai di belakang. Yes. Iya. Ya. Jadi banyak orang bilang, doktrin Calvin itu nggak bagus, sekali selamat tetap selamat. Gimana kalau aku percaya, aku udah selamatkan nih, terus aku berbuat dosa lagi, terus aku selamatkan? Iya. Itu tidak dinilai di awal, itu dinilai di akhir. Karena apa tadi gini Pak, iman itu menghasilkan perbuatan. Kalau dia mengaku beriman, maka ada bukti bahwa dia beriman, yaitu apa? Perbuatan. Nah, perbuatan yang setia dalam apa? Dalam mengerjakan keselamatannya itu ketahuan di akhir. Seperti Rasul Paulus bilang apa? Aku telah menyelesaikan pertandinganku dengan baik. Nah, maka iman yang ditunjukkan dengan perbuatan itu dilakukan, maka dia mengaku sudah diselamatkan, dan ketika dia mati, maka sekali dia selamat, tetap selamat. Jadi itu bukan saya percaya Yesus Tuhan adalah Raja dan Mesias, udah saya sudah diselamatkan nih, saya nih malam ini nih, terus besok berzina saya, berbuat dosa segala macam, udah diselamatkan. Itu sesat, bukan begitu. Keliru ya. Itu keliru. Terus bagaimana Kak dengan misalnya orang yang belum pernah percaya Yesus, tiba-tiba di akhir hidupnya tiba-tiba dia mau mati besok misalnya gitu, terus dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sedangkan kan dia berdosa juga tuh sebelumnya. Itu gimana, kira-kira dia selamat apa enggak ya? Jadi diselamatkan, itu diselamatkan. Sama seperti penjahat itu ya Pak Anggiat ya, silakan Pak. Benar. Ya. Jadi gini, setiap orang yang percaya kepada Yesus, terlepas napasnya tinggal 1 jam lagi, 1 menit lagi, ya Alkitab nggak mencatat itu. Siapa percaya diselamatkan. Dan kata pasti itu Alkitabiah, itu kita nggak ngarang-ngarang ya sebagai pendeta. Ya, itu pasti, bukan harapan, semoga atau apalah gitu. Kita pasti ya. Nah, ini sebentar dulu tentang kepastian dan juga nanti akan saya teruskan lagi. Roma 5 ayat 9 ya. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Perhatikan, dibenarkan. Berarti nggak benar kita ini, tapi dibenarkan gitu loh. Bicara dibenarkan berarti kita nggak benar ya. Dibenarkan oleh apa? Darahnya. Kita pasti, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Jadi pasti Pak, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Apa itu murka Allah? Neraka. Nah ya, kita selamatkan dari situ. Itu yang pertama dulu ya. Kemudian dia dalam Yohanes 10 ayat 28. Ya kan? Kita pasti tidak akan binasa. Pasti tidak akan binasa. Di sini pasti diselamatkan. Yohanes 10:8 pasti tidak akan binasa. Wow, keren kan? Nah, jadi mengenai tadi percaya dia setelah dia usianya ataupun tinggal 1 hari lagi atau 1 jam lagi atau berapa lama lagi, yang penting dia percaya, tapi percaya sungguh-sungguh loh. Iya kan, bukan percaya ecek-ecek kayak kawan kita siapa? Sulam kuku gitu ya Pak. Iya, kayak yang itu saya sebut aja namanya nggak apa-apa, Razi ya, Razi. Nah, Ica percaya gitu, mau bikin apa? Mau jadi orang yang fenomenal gitu ya. Nah, sebentar dia mau terima Yesus lah, dibaptis buru-buru ya, dipaksa orang membaptis dia. Habis itu nanti sudah dibaptis, nah mualaf lagi dia gitu. Oh ternyata bla bla. Framing itu, mengapa namanya, membuat mau mengkemas suatu yang apa namanya yang benar menjadi nggak benar ya, seperti itu Bang. Jadi kalau misalnya Abang tanya lagi, Bo Abed welcome, kalau misalnya Abang tanya lagi misalnya tentang orang-orang yang diselamatkan itu,
Itu suatu pertanyaan yang ini. Amang by the way Kristen apa enggak sih? Kristen, Pak. Oh Kristen, puji Tuhan. Aku pikir tadi enggak Kristen, udah mau marah aku. Ya, ya puji Tuhan. Jadi keselamatan itu pasti Amang. Dan kalaupun dia menerima Yesus setelah detik-detik akhir hidupnya, dia pasti diselamatkan. Ya, tidak ada yang menghambat. Masalah baptisan itu tadi, kalau nggak sempat nggak apa-apa. Ya, tapi kalau ada kesempatan dia nggak mau dibaptis, masuk neraka juga. Nah, ya kan? Kemudian Karena dia nggak membuktikan dia percaya gitu ya Pak. Yes, that's right. Ya. Jadi perbuatan baik itu adalah bukti. Nah, ya sama tadi ilustrasi Kak Eli itu keren tuh. Oh, udah sembuh belum? Udah, tapi belum bisa makan. Sembuh opone, ya kan? Bohong itu, gitu ya. Nah, oke, saya kira gitu. Kembali ke Kak Eli ya. Iya, kita ya Pak Kerjino ya. Iya, cukup, Pak. Ya, makasih. Iya, melatih Madinah Sida. Tuhan berkati. Misalnya ada saya tidak sebut nama sukunya, mungkin ada nama suku-sukunya itu mereka ada istilahnya mereka Kristen, tapi ini baru cerita orang tua ya Kak. Ada mereka mungkin memegang sesuatu kayak begitu yang di luar dari kuasa lain lah, misalnya ilmu yang begitulah. Datu bilang dukun-dukun gitu. Iya. Tapi mereka Kristen. 5 menit, 1 menit mereka meninggal, biasanya ada pendeta yang datang. Istilahnya kayaknya pelepasan. Untuk melepaskan itu di istilah dikit untuk melepaskan apa yang ada di dalam dirinya itu. Itu kayak yang disimpan katanya yang di dalam dirinya dilepaskan. Untuk supaya dia mau meninggal atau mau pergi itu sudah tidak ada yang begitu. Kira-kira bagaimana itu? Kira-kira bagaimana? Seandainya ini pendeta lo yang doakan dia supaya dilepaskan itu dukun-dukunnya seperti itu. Kira-kira dia kalau dia bisa seandainya terlepas seperti itu, kira-kira bagaimana? Karena tadi kan bilang modal percaya saja kita kepada Tuhan pastilah. Kira-kira bagaimana itu? Iya, silakan Pak Anggiat. Ini pendeta udah berpengalaman kalau saya. Terima kasih ya, pertanyaannya sangat bagus. Jadi memang pertanyaan seperti inilah yang perlu dikemukakan sebenarnya. Memang bagi sebagian orang tuh konyol ya. Tapi bagi saya senang mendengar pertanyaan seperti ini karena akan mengedukasi banyak orang. Apalagi di sini penontonnya 1,5K loh yang menyaksikan. Begini Pak. Tentang sekali selamat tetap selamat, perlu diketahui saya sudah sampaikan tadi, kalau ternyata orang sampai akhir hayatnya, dia melakukan hal yang melanggar firman Tuhan, dia hanya mengaku saja sebagai Kristen, hanya KTP-nya saja Kristen, tetapi sejatinya dia bukan orang yang diselamatkan. Itu pertama. Karena orang yang diselamatkan dibuktikan dari perbuatannya. Seperti itu dulu. Ya, dibuktikan dari karakternya, ya. Maka firman Tuhan pernah katakan ya bahwa si penjahat itu, si pembinasa keji itu ada di tengah-tengah kita dan dia seolah-olah sama dengan kita. Artinya apa? Seolah-olah dia seiman dengan kita. Pada akhirnya dia akan murtad. Ya, ada banyak pendeta kan yang jadi murtad, sipolan-sipolan itu namanya. Ya, kemarin jadi penghujat kan. Nah pertanyaan, kalau dia sekali selamat tetap selamat, dia kan pendeta, nggak mungkin nggak selamat. Apakah dia setelah murtad menghujat Tuhan Yesus dia selamat juga? Dia hanya sedang membuktikan dia bukan orang yang pernah diselamatkan. Selama ini dia di Kristen hanya saja kambing di antara domba. Menyamar dia sebagai domba karena mirip. Ya, yang lebih fatalnya lagi dia serigala yang memakai bulu domba. Gitu harus dipahami. Sama halnya dengan yang tadi. Kalau selama hidupnya dia memakai itu yang namanya okultisme, sinkritisme, ya, mistik-mistik dan seterusnya, dia hanya membuktikan dia nggak pernah percaya Yesus, dia nggak pernah diselamatkan. Nah, lanjutannya, kalau setelah dia mati baru datang pendeta melepaskan, pertanyaannya apakah dia selamat? Saya ragu dia selamat. Dan lebih cenderung saya menyatakan dia tidak selamat. Gitu. Betul. Iya, gitu ya. Karena dia lebih menjunjung tinggi keinginannya daripada firman Allah. Yes, benar. Karena Tuhan tidak menyukai itu, gitu. Ya, saya
dalam hal ini, apalagi yang namanya okultisme ini ya, itu kan rancu. Ya, nggak usah jauh-jauh. Saya orang Batak juga banyak yang seperti itu. Wah, banyak. Tapi seandainya, nah ini sudah mau mati dia nih, besoknya mau mati. Sebelum dia mati, napasnya sudah satu-satu, dipanggillah pendeta, didoakan dalam nama Yesus, kuasa gelap kami hancurkan. Muntah dia. Habis itu baru monding. Saya ragu dia tidak selamat. Saya bisa pastikan dia selamat, meskipun nggak sempat dibaptis. Ya, oke, kembali ke Kak Elia. Iya, begitu Pak Glory, ya. Oke, masuk. Ya, terima kasih. Oke, ada lagi yang mau Bapak tanya? Kalau nggak ada, Selamat. Dia bilang tadi nggak selamat. Yang penting, maaf ada. Yang penting kalau oh sorry saya berdebat dengan istri saya. Iya, nggak apa-apa. Ya betul, memang betul ya Pak Anggiat ya. Kalau Iya. Pak Pepen, pertanyaan seperti ini kadang diabaikan orang. Cuma itu penting untuk Penting. memupuk iman mereka gitu loh. Yes, Biar benar tidak itu, Kak. punya curiosity tapi tidak terjawab gitu. Yes, benar. Dan bisa memitigasi orang-orang ini agar jangan melakukan itu. Karena kita tidak tahu nih, ke depan kita akan bagaimana gitu. Tadi Kak Elia dengan Pak Agen mengatakan bahwa tidak hanya dengan percaya saja, tetapi harus juga diikuti dengan perbuatan baik. Sebagai bukti ya. Ya, sebagai bukti. Jadi saya berpikir bahwa kita manusia ini kan terbatas. Jadi sudah pasti setiap hari kita melakukan dosa. Dan bagaimana dengan itu? Kalau misalnya kan setiap hari kan pasti saya sendiri saya mengaku itu. Atau saya bisa marah sama anak-anak saya. Bisa saja. Artinya setiap hari tetap saya melakukan dosa gitu. Ya. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jadi ini kadang yang paling membuat orang percaya itu pesimis ya. Tuhan, saya tidak layak, nerakalah saya ya Tuhan. Gak ada lagi imanku. Udahlah ke neraka aja lah aku gitu kan. Nah ini kadang 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan begini. Jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak pernah berbuat dosa, kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Saya ulangi sekali lagi. Jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jadi kalau setiap hari kita masih berbuat dosa, jatuh di dalam dosa, jatuh bangun, dan kita punya kerinduan, kita harus mengaku dosa di hadapan Tuhan. Pengakuan dosa di hadapan Tuhan itu Pak, itu menjadi tanda bahwa Roh Kudus itu masih menghidupi kita. Kita itu orang percaya, kita itu dibaptis air. Secara langsung kita diberi meterai Roh Kudus. Orang yang ditandai oleh Roh Kudus, orang yang dihidupi oleh Roh Kudus adalah orang yang insyaf akan dosanya dan sadar akan kesalahannya. Jadi kalau ada orang tidak sadar akan kesalahannya, tidak mengaku dosanya, artinya tidak ada Roh Kudus yang menginsyafkan dosanya di dalam mereka. Karena Roh Kudus itu membimbing kita dia dari depan, dia mengikuti kita dari belakang, mengurapi kita dari atas, menopang kita dari bawah. Itu Roh Kudus. Makanya Tuhan Yesus berkata apa? Roh penghibur yang keluar dari Bapa. Itulah Roh Kudus itu. Jadi kita ini ada suara saya nggak Pak Anggiat? Ada ya? Nah, Ada. jadi kita itu ketika kita mengaku percaya minta pengampunan sama Tuhan, besok tidak sengaja berbuat dosa, besok berbuat dosa, besoknya lagi berbuat dosa, setiap harinya, makanya dikatakan kerjakan keselamatanmu. Yaitu Pak, kita meminta ampun kepada Tuhan, merendahkan diri. Tuhan, pada hari ini saya telah berdosa, saya memohon ampun. Kalau kita mengaku dosa kita, Dia setia dan adil, maka Dia akan mengampuninya. Dia tahu hati kita. Ada 2 hal yang mau saya tekankan. Antara kita mengaku dosa
dan sadar akan dosa dan berkomitmen untuk melepaskannya dan mempermainkan Allah. Ya, saya dulu pernah begitu. Dulu saya itu orangnya nakal. Saya dulu komitmen Tuhan, saya ingin, tapi ternyata saya mempermainkan Tuhan. Dosa saya rencanakan harus ini, wah itu nggak boleh. Puji Tuhan saya sudah bertobat. Sekarang nggak boleh lagi begitu. Jadi dosa itu jangan direncanakan. Kenapa? Itu sudah termasuk kepada hal-hal yang tidak benar. Dalam pengertian, kamu berkomitmen untuk berprogres. Jadi kalau kamu mau berprogres, kamu berkomitmen harus mau diproses. Progres itu ada kalau mau berproses. Jadi Tuhan tahu motivasi kita. Ketika kita mengaku dosa, Tuhan saya nggak akan mau lagi berbuat dosa. Nah, tapi besoknya kamu berbuat dosa. Perbuatan dosamu besok, Tuhan bisa tahu itu motivasimu mempermainkan Dia kah? Atau memang sungguh-sungguh karena kamu tidak mampu sehingga kamu jatuh. Galatia mengatakan jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Jadi jangan permainkan Allah. Udahlah minta ampun. Jadi pengampunan itu minta ampun sama Tuhan itu kayak cuma formalitas. Berdosa hari ini ya, Tuhan ampuni saya, amin. Besok buat dosa lagi bebas, Tuhan ampuni saya, amin. Itu tidak pernah dibenarkan Allah. Tapi akui dosanya dengan sungguh-sungguh, buktikan bahwa kamu bersungguh-sungguh dengan apa? Progres di dalam proses. Ada grafiknya tuh naik begini, kurvanya tuh naik ke atas. Gitu ya Pak ya. Nah, satu lagi Mas Elia. Nah, kalau misalnya kita tidak sempat minta ampun kepada Tuhan, bagaimana itu? Misalnya jam segini, misalnya jam 11 saya analogikan gitu kan. Jam 11 tiba saya berbuat dosa. 5 menit setelah itu saya dipanggil Tuhan, tapi saya nggak sempat. Kalau pertanyaannya seperti itu, kita harus ingat Efesus pasal 1 ayat 13. Dan kamu juga ketika kamu percaya, kamu dimeteraikan oleh Roh Kudus. Materai itu adalah suatu keabsahan surat. Karena kita adalah surat-surat Kristus sesuai dengan 2 Korintus pasal 13. Dan telah ternyata sekarang bahwa kamu adalah surat-surat Kristus. Dan meterainya adalah Roh Kudus. Jadi pertanyaannya, sebelum Bapak Banuada itu berbuat dosa, apakah Bapak pernah percaya? Yes, sudah dimeterai Roh Kudus. Kalau pada akhirnya setelah Bapak Banuada jatuh ke dalam dosa dan 5 menit kemudian mati, itu tidak membuat Bapak Banuada masuk neraka. Apalagi itu jatuh. Beda jatuh ke dalam dosa dengan hidup di dalam dosa. Ilustrasi yang baik disampaikan oleh Kak Elia kali lalu. Ada ayam jatuh ke kolam. Dia akan lompat kan, pek lompat. Berjuang dia untuk keluar dari kolam ini. Tapi kalau bebek jatuh ke kolam, malah berenang dia kian kemari, sesekali celupkan kepala ke dalam, mungkin kalau kita ngerti bahasa bebek, kita dengar dia bernyanyi, ya kan? Terima kasih Tuhan katanya. Dia senang hidup di dalam situ. Tapi kalau bebek, kalau ayam dia kan lompat, ya. Jadi jatuh itu bicara ketidaksengajaan. Mana ada si orang jatuh? Nggak ada itu Pak. Namanya jatuh itu pasti nggak sengaja. Jadi kalau Bapak hanya jatuh ke dalam dosa, itu tidak menghilangkan keselamatan Bapak. Tapi kalau Bapak hidup di dalam dosa macam bebek tadi, celupkan kepala, bersenang-senang di situ, Bapak hanya sedang membuktikan bahwa Bapak bukan orang yang pernah diselamatkan. Bapak sedang membuktikan bahwa Bapak adalah orang yang sudah bukan bagian daripada tubuh Kristus itu. Gitu Pak ya. Terima kasih. Kembali satu lagi Pak Pendeta bisa ya? Boleh. Satu lagi terus, satu lagi. Bisa enggak? Bisakah keselamatan itu bisa hilang dari orang Kristen yang percaya kepada Yesus? Tidak. Oke. Gini, ada 2 sudut pandang ya. Jawaban Kak Elia itu udah mutlak banget. Tidak bisa hilang. Tapi sudut pandangnya begini. Sudut pandang itu ada 2. Satu sudut pandang pertama itu dari Allah sendiri. Itu yang disebutkan sebagai predestinasi. Sebelum dunia dijadikan, itu dalam Efesus pasal 1 ayat 4, Roma ya. Sebelum dunia dijadikan, kita sudah ditetapkan dan ditentukan. Sebelum dunia dijadikan loh, ya kan? Kalau Paulus bilang, sejak dalam kandungan ibu. Gitu. Jadi, Paulus penjahat bukan? Penjahat, bunuh jemaat. Tapi dia karena sudah ditetapkan,
sejak semula dan sejak dalam kandungan ibu, maka akan jumpa pada waktu tertentu yang kairosnya Tuhan itu, maka Paulus akan balik badan dari sana, akan tinggalkan itu semua. Demikian pula kita akan tiba pada waktu tertentu, akan kembali. Kesaksian singkat dari Kak Elia, pernah berbuat jahat, merencanakan kejahatan, tapi balik kan ya. Saya juga begitu. Ya. Kemudian Yesus pernah bikin perumpamaan seorang anak bungsu yang mempoya-poyakan warisan bagiannya. Setelah habis semua dipoya-poyakan, dia menjadi budak di tempat orang sampai dia makan nasi babi. Kalau dia nggak bisa makan lagi. Akhirnya dia kembali, wah bapaknya senang banget, dia pesta, dibikin pesta. Maka si abangan cemburu. Aku dari dulu ikut bapak, nggak pernah nyambut aku model begitu. Tapi si ade ini, yang sudah poya-poya akan habiskan semua, bikin malu keluarga. Disambut begitu rupa pakai pesta pula. Wah, gitu Pak. Jadi memang akan banyak orang nggak terima ketika keselamatan itu sudah diberikan kepada kita. Jadi sudut pandangnya dari Tuhan. Kita kalau sudah Tuhan tentukan itu sejak semula, maka nggak bisa hilang. Tapi dari sudut pandang manusia seolah-olah bisa hilang. Itu yang saya ceritakan di awal tadi di penanya sebelumnya. Ada pendeta yang akhirnya meninggalkan Kristen dan menjadi penghujat Kristen, menistakan Yesus. Dia hanya membuktikan bahwa dia tidak pernah diselamatkan, gitu ya. Makanya dibilang Kak Elia, sekali selamat tetap selamat itu tidak kelihatan di awal, tetapi di akhir. Maka firman Tuhan katakan, siapa yang bertahan sampai akhir, dialah yang mendapatkan upah kehidupan itu. Saya kira begitu ya. Tidak bisa hilang Pak. Thank you. Mas Elia, terima kasih. Ya. Iya, jadi itu keselamatannya tidak bisa hilang. Lagi pula begini Pak, keselamatan itu tidak dipandang dari pribadinya, tapi dari karyanya. Yesus sudah diberikan bagi dunia ini, dan keselamatan itu sudah selesai. Jadi keselamatan Yesus itu nggak bisa hilang, tapi kitalah yang kehilangan dia. Seperti pendeta tadi, dia pendeta. Yesus ada di dalam Yesus itu kasih karunia tetap ada. Dan dia di dalam Yesus, dia tetap selamat nih di dalam terus. Tapi ketika dia keluar, dia tinggalkan keselamatan, dia tinggalkan Yesus, ya dia kehilangan ini tetap ada, ini nggak hilang. Jadi keselamatan itu tetap ada, dan itu takkan pernah bisa hilang. Nah, eksistensi keselamatan ya Kak ya, nggak bisa hilang. Itu nggak bisa hilang. Jadi kalau ada yang bilang keselamatan itu bisa hilang, itu kacau. Keselamatan itu tidak bisa hilang, tapi kita yang meninggalkan dia. Sama Jadi, dengan satu ini Kak Elia, kenapa kamu menuhankan Yesus ya? Yang menuhankan Yesus siapa? Yesus kan memang Tuhan gitu loh. Betul. Itu pertanyaan konyol saya kira. Iya. Malaikat aja mengaku dia Tuhan dulu Yes. 11 gitu loh. Jadi keselamatan itu tidak bisa hilang, makanya dikatakan kerjakan keselamatanmu, artinya apa? Kamu berputar di dalam roda Kristus. Makanya kita diminta itu adalah menjadi Kristus-Kristus kecil dengan beriman kepada dia. Jadi kalau ada seperti pendeta tadinya ngaku-ngaku pendeta, ya walaupun dia pendeta betulan, ya dia di dalam Kristus dan dia keluar, dia meninggalkan keselamatan ini. Nah, matilah dia. Ya dia kehilangan keselamatan. Tetapi dari Allah dia sudah tahu siapa yang tetap di dalam ini. Maka tak bisa hilang. Gitu. Ya Pak ya, Banuada ya. Iya, ya. Justru kalau dikatakan keselamatan itu bisa hilang, itu mengkhawatirkan kekristenan atau pengikut Kristus, karena ciri khas iman Kristen itu adalah kepastian itu. Tapi kalau yang mualaf itu gimana? Oh, itu nggak pernah diselamatkan itu. Walaupun Itulah dia sedang buktikan kalau dia bukan bagian dari orang yang diselamatkan Pak. Iya, dia sedang membuktikan bahwa dia bukan orang yang pernah beriman. Iya benar. Gitu. Kalau selama ini dia Kristen itu hanya ya KTP. Karena iman itu kata kerja, iman itu kerja artinya Pak. Dia itu taat. Jadi kamu mengaku percaya Yesus tapi kamu tidak taat di dalam perintahnya dia, yaitu tetap di dalam dia, kamu keluar, ya mana mungkin kamu diselamatkan. Gitu. Banyak orang baik di dunia ini tapi di luar Kristus itu sia-sia. Kalau dia balik bisa, yes. Kalau dibalik. Gitu ya, Pak Banuada. Oke. Ya, Mas Elia dan Pak Pendeta Anggiat, terima kasih. Ya. Oke, thank you ya.